acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin yang akan diwakili oleh Gus Labib Nubahai. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Romo Kiai Haji Masyukuri Syahri, yang dalam hal ini kebetulan saya ditugaskan untuk mewakili beliau karena memang kondisinya yang belum bisa untuk menyampaikan sepatah demi patah kata kepada Bapak Ibu semuanya, maka izinkan saya untuk mewakili beliau Romo Kiai Haji Masyukuri Syahri. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu tadi telah menyampaikan, Bapak Ibu tadi telah menyaksikan putra putri Bapak Ibu semua dalam acara wisuda Kiroati dan wisuda Amsilati. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa putra-putri Bapak Ibu itu merupakan putra-putri pilihan. Putra-putri pilihan. Tidak semua orang tua mempunyai kesempatan untuk memondokkan anaknya. Tidak semua wali orang tua mempunyai kesempatan, dan alhamdulillah putra Bapak Ibu sekalian mempunyai kesempatan untuk mondok di pondok pesantren yang sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi zamannya sekarang adalah zaman yang sangat modern. Jadi Bapak Ibu patut bersyukur, Bapak Ibu patut bersyukur anak-anaknya bisa kerasan, bisa mondok, bahkan bisa sampai wisuda, bahkan bisa sampai khatam. Karena banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak mondok putra putri itu yang tidak sampai khatam terus boyong. Banyak sekali, karena enggak kerasan, karena alasan apapun, banyak sekali. Tapi alhamdulillah sekarang ini Bapak Ibu menyaksikan anak-anak Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu bisa khatam, baik itu khataman Kiroati maupun khataman Amsilati. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa putra putri Bapak Ibu yang khatam Kiroati dan Amsilati niku penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Jadi butuh mental perjuangan supaya bisa menghatamkan. Maka sekali lagi patut kita syukuri semuanya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa putra putri Bapak Ibu yang sudah khatam, yang sudah diwisuda itu sekarang mempunyai tanggung jawab yang besar. Kalau dulu putra putri Bapak Ibu itu belum bisa mengaji Kiroati, kalau dulu putra putri Bapak Ibu belum bisa mengaji kitab kuning, tapi sekarang dengan wisuda ini putra putri Bapak Ibu sudah bisa ngaji, baik itu ngaji Al-Quran ataupun ngaji kitab.
Maka karena putra-putri Bapak Ibu itu sudah bisa ngaji Al-Quran, sudah bisa ngaji kitab, maka mempunyai tanggung jawab yang besar. Mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena itu hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu itu sangat penting Bapak Ibu. Ilmu itu sangat-sangat penting. Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu itu meremehkan ilmu. Ilmu apapun itu sangat penting. Bahkan Imam Syafi'i pernah ngendikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kesuksesan di dunia, maka harus punya ilmu. Enggak ada ya, orang sukses di dunia tidak ada ilmu, itu enggak ada. Orang-orang sukses yang ada di dunia itu pasti memiliki ilmu. Dan khataman kiroati, khataman amsilati ini sebagai langkah awal putra-putri Bapak Ibu supaya bisa mendapatkan kesuksesan di dunia nanti atau yang akan datang. Jadi orang yang mau mendapatkan kesuksesan di dunia harus dengan ilmu. Begitu juga waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Begitu juga orang yang ingin sukses di akhirat itu juga harus memiliki ilmu. Jadi di dunia punya ilmu, sukses di akhirat juga harus memiliki ilmu. Kenapa demikian? Karena ajaran-ajaran pokok agama itu semuanya pakai ilmu. Kan gak mungkin ya, gak mungkin orang sholat tapi dia tidak tahu caranya wudhu. Itu ilmu pokok. Apapun jabatannya, apapun profesinya, baik itu guru, pejabat, dan yang lain sebagainya, maka ilmu pokok itu harus dipelajari. Pejabat ya sholat, guru ya sholat, petani ya sholat. Maka untuk bisa cara sholat itu bagaimana? Cara sholat itu bisa diketahui dengan ilmu, dengan belajar bersuci, dengan belajar sholat, dengan belajar zakat, dan lain sebagainya. Maka supaya anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu semuanya bisa tidak tergerus oleh perkembangan zaman itu, maka mondok adalah solusinya. Mondok itu sudah harga mati, adalah solusi supaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Bapak Ibu, pernah kita lihat di sosial media bagaimana orang yang sedang sholat jenazah itu kemudian memperagakan atau mempraktekkan sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Itu sering kita temukan ketika pandemi. Jadi ada orang yang pakai APD lengkap, kemudian sholat jenazah, tapi sholat jenazahnya itu pakai rukuk, pakai sujud. Maka orang-orang seperti itu kurangnya di ilmu pengetahuan, kurang belajar, atau bahkan tidak mondok. Maka jangan sampai hal-hal seperti ini ya dialami oleh kita semua, dialami oleh Bapak Ibu semua, dialami oleh putra putri Bapak Ibu semua. Jangan sampai seperti ini. Ada juga ya, ada juga misalnya yang tayamum, kemudian tayamumnya itu sampai kaki. Kan enggak ada seperti itu. Tayamum sampai kaki kan tidak ada. Maka untuk menghindari itu semua, kita semua baik yang muda maupun yang sudah tua tetap harus belajar, walaupun belajarnya itu dengan anak sendiri. Jadi Bapak Ibu di sini itu tidak rugi memondokkan anak. Bapak Ibu di sini tidak rugi mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga kerja setiap hari untuk memondokkan anak. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti kalau tidak bisa diajari oleh anaknya. Bapak Ibu kalau nggak bisa wudhu yang benar karena anaknya mondok, maka anaknya bisa mengajari wudhu yang benar. Bapak Ibu kalau nggak bisa sholat yang benar, tapi karena anaknya mondok, maka bisa jadi anaknya itu mengajari Bapak Ibu sholat yang benar. Begitu juga dengan zakat, puasa, dan lain sebagainya.
Maka sekali lagi tidak ada ruginya, apalagi di zaman sekarang putra bapak ibu itu semuanya dipondokkan ya. Kalau bisa dipondokkan dulu sebagai dasar. Nanti ketika sudah jadi pejabat, ketika sudah jadi pengajar, ketika sudah mempunyai jabatan dan kekuasaan, karena dulunya mondok, maka ilmu agamanya ini punya dasar ilmu agama. Sehingga kalau mau mencuri mikir ya, mencuri itu tidak boleh, dalam agama tidak boleh. Dulu saya mondok, maka saya tidak jadi mencuri. Kalau mau membohongi masyarakat itu mikir juga. Kenapa? Karena dari kecil sudah ditanamkan ilmu-ilmu agama, dari kecil sudah diajari ilmu-ilmu agama di pesantren maupun di lembaga-lembaga lain yang setingkat dengan pesantren. Maka ketika bapak ibu belum bisa untuk mengajari anak secara langsung mengenai agama, maka solusinya adalah anak tersebut harus mondok ya. Anak tersebut harus mondok. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, kalau kita mempelajari suatu ilmu itu harus tuntas. Kalau kita mempelajari suatu ilmu itu harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu, kalau anak-anak Bapak Ibu belajar ilmu setengah-setengah, tidak sampai tuntas, itu bahaya. Harus sampai tuntas. Jadi ketika ada anak putra putri Bapak Ibu sekalian kemudian bilang ke Bapak Ibu, saya mau boyong, itu silahkan ditanya dulu, sudah wisuda belum qiraatinya, sudah wisuda belum amsilatinya, sudah wisuda belum Al-Qur'annya, kalau sekolah sudah selesai belum sekolahnya. Itu harus dipastikan dulu. Kalau belum selesai ya jangan boleh boyong. Karena belajar itu harus sampai tuntas. Ya. Kalau sedikit-sedikit ngerengek minta boyong, nanti di tempat lain itu juga sama. Di tempat lain kalau nggak betah ya minta boyong. Pindah lagi di tempat yang lain nggak betah minta boyong. Nggak betah lagi di tempat lain minta boyong. Maka mental itu harus diuji. Bapak Ibu yang putra putrinya wisuda, untuk masalah qiraati dan masalah amsilati yang tadi wisuda berarti mentalnya sudah teruji. Tinggal nanti step-step berikutnya. Apakah Al-Qur'annya sampai selesai? Apakah sekolahnya sampai selesai? Dan hal-hal lain harus sampai selesai, harus sampai tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Jadi harus dipastikan. Kalau putra-putri Bapak Ibu memilih untuk hafalan Al-Qur'an, ya silahkan diselesaikan hafalan Al-Qur'an. Karena apa? Karena putra-putri Bapak Ibu sudah memilih untuk hafalan Al-Qur'an. Maka putra-putri Bapak Ibu harus bertanggung jawab dengan pilihan masing-masing. Kalau sudah milih menghafalkan Al-Qur'an, ya sudah, hafalkan sampai selesai. Kalau sudah memilih untuk mondok di sini, ya sudah, harus komit, harus berjanji pada diri sendiri untuk bisa menghatamkan qiraati, amsilati, Al-Qur'an dan sekolah. Gitu. Jadi itulah pentingnya ilmu, itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Dan nanti ilmu agama itu bisa menjadi wasilah untuk kita semua selamat di dunia maupun di akhirat. Saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah percaya kepada pengasuh, yang sudah percaya kepada pondok pesantren untuk mendidik anak-anaknya di pondok pesantren ini. Dan insya Allah kepercayaan Bapak Ibu semua akan kami bayar tuntas dengan keilmuan agama, akan kami bayar tuntas dengan pendidikan baik itu pendidikan yang bersifat lahiriah,
maupun pendidikan-pendidikan yang bersifat batiniah. Karena kalau Bapak Ibu perlu ketahui, pendidikan di pesantren dengan pendidikan di sekolah itu berbeda. Kalau di pesantren maka yang dididik itu bukan hanya pendidikan lahiriah saja, bukan hanya pinter nahwu sorof, bukan hanya pinter ngaji, tetapi juga ada pendidikan batin. Artinya apa? Dia pinter ngaji, pinter sekolah, pinter amsilati, pinter kiroati, akhlaknya juga harus bagus. Karena kalau pinter saja tapi akhlaknya tidak bagus itu sama saja, gak ada nilainya. Jadi harus pinter dan akhlaknya juga harus bagus. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang diwisuda, baik wisuda kiroati maupun wisuda amsilati. Pesan saya tetap lanjutkan belajarnya, jangan sampai berhenti di sini karena ini baru awal, masih banyak ilmu-ilmu lain yang harus dicapai, yang harus dipelajari supaya nanti bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat baik itu di dunia, di akhirat, baik itu untuk agama, untuk bangsa maupun untuk pribadi dan saya harap bisa menjadikan wasilah untuk Bapak Ibu semuanya, karena anak itu tabungan untuk Bapak Ibu. Saya harapkan bisa menjadi wasilah untuk Bapak Ibu semuanya supaya anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu semuanya bisa mendoakan Bapak Ibu semuanya baik itu di dunia nanti ketika sudah wafat. Dan saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai wakil dari pengasuh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu tahlil dan doa. Adapun tahlil akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Khairi dan doa oleh Bapak Kiai Haji Mukhozin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila khudrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi atfil kiram syillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى خضر الأنبياء والمرسلين وأسعد والصالحين والعلماء العاملين والأولياء العارفين ونصل إلى خضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيد الدين البغدادي شيخ بهاء الناصر بن سليمان أجل أبي حميد الغزالي أبي حسن الأسادلي أولياء التجاوية الذين بلغوا الإسلام في الإندونيسيا خصوصا إلى خضر علماء أولياء في هذه القرية وخصوصا إلى خضرة بشكي شهري بحلمة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى خضرة بجينور ثم إلى خضر بزكاني ثم إلى خضر بابا خضري ثم إلى خضرة أهل كبرنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسايخنا ومسايخنا أهل كبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل ذكري فاعلم أن قولوا لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalikal karim ba'da bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjiyan biha jami'al ahwali wal abad. Wa taqdi lana bi jami'al hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at. Wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tubalina salghayati min jami'il khairat bil khayati wa badan. Allahumma fir lana ya Allah dzunubana wa li walidina wa rahmaka marbayana siram. Allahumma sabit imanana min dunya ila Allah. Allahumma ja'alna wa ja'al autana wa dzurriyyatina wa talamidzan sirana min al-taqwa min adil ilmi min alil khair min ahli ibadah min ahli Quran min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah min ahli sunnah wal jamaah ala nahdihim ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah wal istiqamah ala ta'atillah wa nas'aluka husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sil maqasidana ya Allah maqasidakum maqasidunya wal akhirah salimna ya Allah wa alatana wa ahlana min bala'i dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arina haqqa khabarna tibah wa batila warzuqna satinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada salihin. Allahumma taqabbal wa asir sama bama qur'an siratal fatihah wa min siratal ikhlas wa min siratal mu'adin wa ghairiha wa ma halana wa ma sabahna wa mastaghfarna wa masallina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan syamilatan ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa alati wa dzurriyyati asbin thumma ila arwah jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada salihin khususan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhum wa li arwah awliya itus ahladina balaghuddin al-islam fi Indonesia wa li arwah zu'ama wal ulama Korea pilang wetan sanilan timbahnya Sri Masabar Iman Mbah Kiai Khusairi wa jatihi Mbah Kiai Munsari wa Muhammad wa jatihi Mbah Kiai Haji Ali Menawar wa jatihi Mbah Min Dimyati wa jatihi sanila hadrati rohi Bapak Kiai Syahri wa jatihi Cari Khulori Mbah Mahfudon wa jatihi wali arwajin ahli qura wal khufat aina makanu jamil ahli silsilah qadiriyah wa nasabiyah aina makanu wali arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wali arwah jamil kubur minal mu'minina wal minat wal muslimat aina makanu ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma azil bi quburihim ya Allah nura wa tawa maghfirata wa rahmah abadan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al quburahum ya Allah radatan min riyadil jinan wa la ja'al quburahum khufran dinaran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu istirahat dan penyerahan hadiah untuk santri berprestasi yang akan dipimpin oleh Ustadz Rian Hidayat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kami sampaikan sebelumnya, kami dari lembaga akan memberikan reward untuk santri-santri yang berprestasi baik amsilati, kiroati ataupun pondok pesantren Hidayatul Muhtadin. Sebelum saya panggil untuk nama-nama yang akan diberikan reward dari lembaga, kami mohon untuk Umi Hajah Siti Zainah Al-Hafidah yang didampingi oleh Gus Labib Nubahai untuk berkenan naik ke panggung acara untuk menyerahkan hadiah. Monggo kepada beliau kami persilakan untuk naik ke panggung acara. Untuk nama santri yang saya panggil, mohon untuk orang tua ataupun wali dari santri tersebut untuk mendampingi anaknya untuk naik ke panggung menerima penghargaan dari lembaga. Peserta terbaik amsilati diberikan kepada Naila Hilda Fauzia. Mohon untuk orang tua dari Mbak Naila Hilda berkenan mendampingi putrinya untuk menerima hadiah. Peserta terbaik kiroati tingkat pondok pesantren diberikan kepada Zulfa Khairun Nisa. Kepada wali santri dari Mbak Zulfa Khairun Nisa, mohon untuk naik ke panggung acara. Peserta terbaik kiroati tingkat TPQ diberikan kepada Muhammad Izul Huda. Kepada wali santri dari Muhammad Izul Huda berkenan untuk naik ke panggung. Mbak Naila, Mbak Zulfa Khairunisa dan Muhammad Izul Huda mohon untuk naik ke panggung acara. Peserta terbaik amsiati diberikan kepada Mbak Naila Hilda. Peserta terbaik kiroati pondok pesantren Zulfa Khairun Nisa. Peserta terbaik kiroati tingkat TPQ diberikan kepada Muhammad Izul Huda.
Kemudian satu lagi penghargaan diberikan kepada Mbak Naila Hilda Fauziah sebagai santri terbaik tahun 2023 yang akan langsung diberikan oleh Umi Haja Siti Zainah. Sebelum meninggalkan ataupun turun dari panggung, mohon untuk berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu Wali Santri beserta Umi. Terima kasih. Demikian pemberian reward kepada anak-anak ataupun santri-santri yang berprestasi. Semoga sedikit pemberian yang diberikan dari lembaga dapat bermanfaat khususnya untuk santri-santri dalam meningkatkan kualitas belajarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.